A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tentang surat pendek yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca saat sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur walaupun tidurnya hanya sebentar saja. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat yang tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Minimalnya dikerjakan 2 rakaat. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud setelah membaca Al-Fatihah? Bacaan surat pendek sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat-sholat yang lain. Namun terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan ukuran. Surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri bersembahyang atau sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan demikian apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama surat An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat, surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla la yunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah apakah neraka hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Anda tidak hafal salah satu surat tersebut, suatu misal hanya hafal surat Kulhu, tidak apa-apa. Kulhu pada rakaat pertama, baca lagi Kulhu rakaat kedua, yang penting bisa menjalankan sholat tahajud. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita, urusan setiap hamba yang ingin mendekat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kata atau kalimat saya kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.